Oke, jadi modulnya dikerjakan di sini khusus untuk bab 1 ya, bab 1 teori dasar itu bisa minimal 3 halaman, maksimal 5 halaman. Jadi kalian isi dasar teori apa itu dioda ya, apa itu penyearah setengah gelombang dengan penyearah gelombang penuh atau penyearah jembatan. Nah, alat dan bahan yang kita pakai di sini ada sinyal generator, semuanya diambil di live wire, tapi saya tidak membatasi. Kalau misalnya ada yang pernah dulu ngomong ke saya, Bu, saya tidak tahu ya siapa di sini kelas ini, Bu, bagaimana live wire-nya bisa enggak ke Mac? Saya tidak tahu ya. Laptop saya bukan Mac, saya tidak pernah pakai Mac, jadi saya tidak pernah juga install live wire di situ. Silakan dicoba saja ya. Kalau anak-anak komputer itu coba, selama tidak rusak ya kan install ulang ya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan begitu jangan suka ditanya-tanya ya, coba saja. Kalau tidak bisa ya sudah tidak bisa seperti itu. Jangan sesuatu yang kalian kan sudah tahu install ya. Tidak usah ditanya kalau hal-hal yang seperti kalau baru tidak bisa ya Bu, ternyata tidak portable Bu, tidak bisa di Mac. Oke, cari yang lain. Ini ada OWB atau ada Tinkerpad, silahkan pakai selama tujuan percobaan yang ingin dicapai itu bisa terpenuhi di situ ya. Ada sinyal generator, ada dioda, ada resistor beban, resistor load, ada kapasitor dan ada osiloskop. Multimeter digital kayaknya juga, tapi nantilah. Oke, multimeter. Nah, di sini simple 2 rangkaian ya, jadi 2 rangkaian. Ini saya caplok saja dari internet. Jadi yang pertama adalah bagaimana kalian membuktikan merangkai dan mengukur. Jadi yang diukur itu cuma tegangan ya. Jadi diukur tegangan tegangan V-in yang masuk itu di sini, yang keluar itu adalah yang masuk di R ya. Jadi ukur tegangan. Khusus untuk percobaan ini adalah ukur tegangan. Kalau percobaan yang pekan depan itu ukur arus ya, kan beda. Ini juga. Jadi cuma 2 percobaan. 1, 2. Oke. Apa yang diukur, Bu? Ini. Di sini saya sudah siapkan, kalian sisa ukur-ukur saja ya. Jadi V itu volt, jadi perhatikan di sini RL-nya itu semua dalam ohm, 1 kilo, 2 kilo, 47 kilo, 10 kilo. Nah, kapasitor untuk di sini tuh belum ada. Jadi artinya kalau belum ada, gambar yang pertama itu tidak pakai ini, nanti saya contohkan. Jadi khusus untuk poin tabel ini, tabel 1 ya, untuk kolom baris 1, 2, 3, 4. Nah, kolomnya ini tidak ada, artinya belum pakai C. Yang nanti pakai kapasitor itu kalau 10 kilo, nanti kita masukkan 1, 10, 1000, 100, dan 1000. Nanti saya perlihatkan bagaimana masuk di live wire-nya. Yang diukur, sering saya bilang, kalau diukur itu kita hanya melihat nilai di alat ukur, terus dimasukkan ke sini. Oke? Jadi masukkan, keluaran, terus ada data multimeter, kalau kalian mau pakai multimeter. Ya. Nah, di sini ada catatan. Khusus untuk nilai frekuensi cukup dituliskan banyaknya getaran yang terjadi dalam satu periode. Jadi tuliskan saja ya seperberapa, 1/4 atau 1/5 dalam satu ini kamu berapa ya. Seperti itu. Simple ya. Terus dianalisis hasil yang kamu dapat di sini aja. Di sini kan ada nilai nih. Di sini ada nilai, di sini ada nilai, ada nilai. Jikalau ada perbedaan, itu yang dianalisis nanti ditulis di sini. Tulis di sini, bikin kesimpulan, bikin saran, selesai. Itu dikumpul paling lambat pekan depan. Pekan depannya tanggal 16, saya akan respon satu-satu ya, satu-satu. Jadi idealnya satu orang itu kalau mau dibagi aja ya, dibagi kamu yang kerjakan ini, kamu yang kerjakan ini. Oke, nah sekarang silakan ada pertanyaan sebelum saya masuk ke live wire. Kita cepat saja, tidak usah lama-lama. Silahkan kerjakan untuk pekan depan. Ini praktikum, jadi no excuse. Kalau ada yang bilang, Bu, maaf saya sakit, Bu, maaf ini kambuh penyakitku, saya tidak ada ya, no excuse begitu. Jadi kalau tidak ada pekan depan dikumpul ya sudah, ya saya tidak ada nilai praktikum Anda. Kan nilai praktikum juga banyak, Ji.
mungkin berapa persen lah, 20%. Saya enggak mau anu Bu, maaf Bu, sakit Bu, lagi enggak kerja ini Bu. Kalau ada sakit baru enggak disertai surat sakit dari dokter, enggak usah beralasan sakit ya. Oke. Sekarang Jaringan tadi, saya Bu. Hah? Apa? Siapa tadi yang ngomong? Saya, Bu. Tadi Ya. terputus tadi jaringannya, Bu. Terputus tadi. Oh, terputus. Oh Iya, Bu. ya. Itu ya, jadi saya bilang khusus untuk praktikum pekan depan kalau tidak dikumpul saya anggap tidak ikut praktikum. Ya, itu aja. Jadi kalau tidak ini saya tidak bakalan tanya-tanya. Jadi yang berhak masuk di respon yang berhak masuk di respon itu yang mengumpulkan modul. Jadi saya akan buka link modulnya sampai pekan depan. Kalau saya lihat tidak ada namanya, tidak mengumpulkan modul, artinya saya tidak usah direspon begitu, tidak usah ikut ya. Tapi untuk praktikum keduanya silahkan. Oke, tidak ada pertanyaan di sini ya, di apa namanya? Di sini. Ini ya. Ini simple Ji, ini simple ya. Cuman di ini nanti saya perlihatkan yang mana yang harus diukur. Nah, saya masuk dulu di sini. Oke, seperti biasa ini kan simple. Kalau rectifier kan sudah Ji. Kalian sudah pernah dipakai kan? Saya pernah kasih juga apa? Saya juga pernah kasih tugas ya, tugas tentang penyearah. Tapi saya suruh dalam bentuk live wire, tapi rata-rata banyak yang capture. Ya, mereka yang banyak capture begitu. Oke, nah ini silakan kalau mau pakai. Saya juga tidak banyak tahu ini live wire, mungkin kalian yang agak lebih banyak tahu. Konduktor dioda, jadi saya pakai dulu yang pertama. Percobaan yang pertama, pasif komponen saya pakai resistor dengan saya pakai kapasitor. Kapasitornya nanti ya. Oke, nah sekarang ini diginiin. Oke. Nah, ini satu sorry. Ini di sini. Oke, ini satu di sini. Oke. Selesai kan? Nih, selesai nih untuk yang pertama. Selesai untuk yang pertama. Nah, saya tidak tahu kalau saya pakai apa. Mungkin kalian tahu, tapi saya tidak tahu pakai 2 channel begitu untuk memisahkan. Kalian mungkin tahu, tapi saya tidak ngerti. Saya tidak mengerti. Oke, kalau ukur tegangan itu gampang. Satu di sini. Oke, satu di sini. Ya. Bedakan ngukur tegangan sama ngukur arus. Sebenarnya saya mubasir ini kalau pakai dua sebenarnya bisa, cuman sebentar nanti tidak kelihatan Ki. Ini apa namanya? Tidak kelihatan. Aduh. Delete. Ini mana pakai tidak kelihatan Ki nanti. Bisa sebenarnya pakai dua. Tapi aku enggak apa ini. Ya. Ada something wrong ya di sini. Gosh. Ini resistor kok. Bukan resistor. Ish. What happened? Oke.
Oke. Nah, sekarang apanya? Tidak kelihatan. Oh, ini salah, guys. Jadi ini kalian juga perlu banyak apa? Banyak coba-coba. Kalau biasanya Ash. Nggak boleh ini. Nggak boleh kalau begini. Ini kejadiannya. Ntar apa namanya? Kalau ini kan pasti ada gini. Kalau ini ada. Oke, jadi ini untuk yang sinyal outputnya. Sudah itu. Ini kan lama sebenarnya. Saya pernah dicontohkan. Kalau yang kayak begini. Ada juga tugasnya kalian. Oh, Aduh. Yang begini-begininya tuh saya enggak suka sebenarnya. Nah, ini salah nih. Ini salah. Salah yang ini yang benar. Ini salah nih. Harusnya kalau yang bukan tahu salah. Saya yang ini bukan salah. Skalanya saya tidak besarkan. Oke, cocok. Nah, kalau kita tahu teorinya, kita bisa tahu kalau kita tahu teorinya, kita bisa tahu oh ini gambarnya salah. Oh ini benar. Oke, nah gini dia. Nah, gini, jadi kita membandingkan. Jadi tidak ada yang diubah-ubah. Ini 5 ya. Ini tetap 5 volt pakai frekuensinya 1 Hz ya, jadi seperti itu. Yang diukur adalah tegangan ya, tegangan. Kalau mau ukur tegangan nah di sini kita bisa pakai multimeter sebenarnya. Ya, kalau mau pakai multimeter itu dia ada di sini. Digital multimeter misalnya ya. Kalau mau pakai di sini aja. Nih. Ini bisa di sini nih. Coba bedain. Nih, dia bisa aja. Oke. Sorry. Ini masih dipakai. Nah, ini dia nih. 4,16 ya. Jadi itu harus dicatat ya. Jadi dicatat di sini V out ya, di sini V out. Nah, kalau mau ini yang pakai di sini nih. Ini 4,16. Jadi ini 4,16 milivolt. Itu kamu isi di sini. Diisi di sini nih. Di sini nih V out nih. Berapa? Kita mau lihat bagaimana pengaruh ininya. Ya, jadi nilai-nilai semua di sini tuh akan ada kaitannya kenapa dia bisa ini. Ya, jadi kalau nih saya kembali ke sini, kalau untuk yang ini harusnya dia tetap 5 volt kan. Ini kan sebenarnya enggak berubah gitu. Kalau di sini kan enggak berubah karena di sini 5 volt. Ya, jadi kalau harusnya di sini tetap 5 volt. Ada sih kalau misalnya kalian mau juga ini. Sorry di sini, tapi harusnya ini mah tetap aja nih 5 volt nih kalau ini nih. Biar kita enggak ukur, harusnya dia tetap 5 volt. Ini kan nih. Cuman ini cepat sekali ya, memang 1 Hz itu cepat sekali begitu. Nih. Ya. Nih, dia bisa sampai ini ya. Volt. Jadi yang dibaca itu yang di sini ya, volt ini, Dek. Yang ini volt ya. Sorry. Ini 4,9 saya mau lihat nih. Turun. Ini jeleknya karena saya tidak tahu apakah ada otomatis ininya. Nih, ini 4,97 volt, ini 4,28 volt. Harusnya di sini jadinya mili ya, karena kan sudah ada ini, tapi nantilah sudah ada ini. Nah, di sini 4,97, di sini 4,28. Nah,
apa yang terjadi. Ya, jadi nilai-nilai itu yang harus kalian analisa. Ya, kenapa di sini 4,97 terus di sini 4,28? Kenapa ini bisa berkurang? Ya, kenapa bisa berkurang? Padahal tegangannya apa? Harusnya juga ini milivolt karena di sini ada 1 kilo. Oke, begitu seterusnya. Kamu ubah-ubah ini 1 kilo, 2 kilo, 47 kilo, terus catat ya, catat berapa nilai tegangannya kan ini. Balik ke sini. Toh, diubah-ubah 1 kilo, 2 kilo, 47 kilo, 10 kilo, dicatat berapa yang masuk. Masuk itu yang masuk di dioda ya. Jadi yang keluar dari sinyal generator berapa di sini. Habis itu frekuensinya terus keluarannya ini yang masuk di R. Ya, yang masuk di R. Terus frekuensinya, terus ini yang multimeter tadi yang keluar dari sinyal generator, ini yang masuk di ini. Nah, kalau frekuensi begini saja. Kalau frekuensi itu kan kita tidak bisa lihat di sini ya, tidak kelihatan sebenarnya frekuensinya di apa ya? Tidak ada begitu. Tidak ada fungsi frekuensi yang kita bisa lihat ya. Nah, jadi begini saja, tunggu. Ini dia lihatnya begini. Jadi seperti itu, nah begini. Jadi, oh enggak kejelek jadi kalau gini. Jadi kalian bisa lihat, mending balik nih tadi. Properties. Nah, nih. Toh, jadi 1/2 gitu. Jadi ini 1/2 banyaknya ya, banyaknya getaran yang terjadi dalam jadi T-nya 2. T-nya 2. Jadi F kan kita dapatkan ada rumus frekuensi itu sama dengan F sama dengan seperti ya. Jadi tulis saja berapa terjadi getaran dalam satu periode. Ya. Kalau di sini kan sebenarnya 1 2 ya. Jadi 2 per 1/2. 2/2 ya, 2/2 T. Di sini sebenarnya kelihatan nih 1 Hertz. Toh? Kelihatan sebenarnya 1 Hertz. Tapi saya mau lihat bagaimana caranya kalian mengaitkan kalau misalnya kalau di sini saya tidak beritahu. Saya tidak beritahu kalau di sini 1 Hertz. Di sini kan bisa kelihatan ya banyaknya getaran yang terjadi dalam satu periode. Nah, jadi periodenya itu 2. Berapa gelombangnya 2. Jadi 2/2 1. 1/1 kan 1 juga. Jadi 1 Hertz sebenarnya sudah dapat nih. Oke. Nah, itu. Nah, kalau kita sebenarnya ubah-ubah di sini, nih frekuensinya kan ketahuan. Kalau misalnya 2, nanti pasti akan berubah. Ini kan, nih, ini lain lagi. Jadi dia lain. Cuman jangan nih terlalu ini itu. Saya cuman mau tahu kalian ngerti bagaimana menghitung, mengaitkan antara banyaknya getaran dengan frekuensi. Jadi kalau ada yang frekuensi 50 Hz, nah itu artinya ada 50 getaran yang terjadi dalam 1 detik ya. Jadi makanya kalau orang kesetrum itu bahaya. Oke, jadi itu 1 sampai 4 yang kalian lakukan, isi 1 sampai 4. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tambahkan C? Saya tambahkan dia kapasitor. Oke, jadi misalnya saya tambahnya di sini kapasitor nih. Apa yang terjadi? Oke, nah kapasitornya 1 mikrofarad. Oke, masih seperti itu, masih aman ya. Jadi ini diubah-ubah, tetap ukur berapa tegangannya, berapa ininya ya. Yang lain tetap ini diubah jadi 10 kilo ya. Jadi diubah jadi 10 kilo. Oke, jadi ini diubah jadi 10 kilo. Terus ini diubah-ubah jadi 1 10 ya. 1 10 terus 100 ya, diubah 100 terus diubah terakhir jadi 1000. Ini tetap ya, ini tetap karena memang si ininya ada di sini ya. Jadi enggak masalah, jadi tidak akan berubah yang berubah itu di sini aja. Oke, jadi itu untuk percobaan yang
di sini. Di bagian sini nih. Jadi di bagian ini cukup ganti-ganti R-nya 1, 2, 47 sampai 10 kilo. Pas di 10 kilo baru kita tambahkan kapasitor dalam mikrofarad ya. 1, 10, 1000, 100. 100, 1000. Terus di ini. Nah itu untuk yang penyeara setengah gelombang. Ya. Nah, ini penyeara setengah gelombang. Nah, penyeara gelombang penuhnya sama Ji. Kita lakukan hal yang sama, bedanya cuma di sini ya. Kalau di sini kita cuma pakai satu dioda, kalau di penyeara ini kita pakainya penyeara jembatan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke penyeara jembatan? Nah, sama Ji kalau di sini ya. Saya ulang-ulang saja supaya kalian gimana. Jadi saya biasa kalau ini nanti saya tanya-tanya. Di mana ambil multimeter? Di mana ambil sinyal generator? Di mana ambil osiloskop? Ya kalau kalian tidak tahu, saya anggap kalian tidak lakukan yang namanya percobaan. Apa itu ground? Apa fungsinya ground? Apa itu sinyal generator? Di mana saya ambil sinyal generator? Di mana itu saya ambil namanya dioda, ya, di mana saya ambil resistor sama kapasitor. Kalau di percobaan offline kita mintanya sama laboran. Bedanya kita harus bilang sama laboran, saya butuhnya 1 mikro, saya butuhnya resistor ini, resistor itu, ya. Kalau di sini kan tidak, kita yang ambil-ambil, enggak masalah. Oh ini ada transformator sebenarnya. Apa PO penyeara jembatannya? Oke, nah sekarang ini. Tadi yang saya agak salah. Ini masuk di sini. Oke, terus ini masuk di sini. Terus ini masuk di sini. Terus ini masuk di sini. Ini masuk di sini. Oke, nah langsung bisa aja nah saya pakai ini. Sebenarnya enggak masalah biar di sini sih. Dari kayaknya. Tidak tahu ada pengaruhnya ya kalau yang tidak kayaknya deh. Karena kan dia paralel sama Ji. Terus langsung saya karena kan sama Ji toh, enggak ada Ji bedanya. Mirip Ji, cuman bedanya tuh di penyeara ini. Oke. Cari grafnya salah. Cancel. Cari grafnya. Ini. Oke. Ini saya ubah di 10 kilo toh. Saya ubah saya jadi 10 kilo. Oke. Ini kan. Nah, ini dia bedanya. Ini kan dia akan ada untuk setiap gelombang. Ya, tapi frekuensinya sama. Jangan dibilang, "Bu, ini getarannya banyak, Bu. Jadi kayaknya ini banyak frekuensinya." Tidak. Ini kebetulannya gelombang yang ini. Jadi kalau kita mau samakan sama yang di atas itu sama Ji sebenarnya. Sama Ji nih. Ya, bedanya itu dia kosong Ki untuk di sini, tapi frekuensinya sama. Dia punya frekuensi sama ini. Dia punya frekuensi itu 2 kali ya. Nah, terus saya ubah-ubah. Ini toh 1 mikro, saya ubah jadi 10. Oke, nah ini sudah mulai dia. Terus saya ubah jadi 100. Ini pernah kayaknya. Kalau kelasnya kalian pernah nih. Yang kelas A2 aja dengan A3 itu enggak pernah sama sekali saya kasih ini. Nah, terus ini. Itu Ji, ya. Enggak ada Ji yang ini spesial. Nanti spesial Ji di sini. Biasa Ji, ya. Tapi kalian harus bisa analisis ya, kenapa? Kenapa kalau nilai kapasitornya tambah tinggi kok tegangannya justru akan semakin lurus begitu, ya. Kenapa kalau ini kok tegangannya ini? Itu yang harus kalian analisis di analisis hasil pengamatan. Oke, itu
Saya rasa cukup. Kalau ada hal-hal yang perlu kalian gambarkan, silakan berkreasi. Saya tidak ini. Ya, jadi kalian menganalisis di sini. Yang ada itu anak-anak tidak bisa menganalisis. Dia enggak tahu apa yang mau dia analisis ya. Jadi orang itu dari nilai yang kita dapat itu harus bisa dianalisa. Oh, ini apa? Ada kaitannya dengan yang lain. Makanya anak-anak teknik itu dalam analisanya karena memang mereka dari nilai yang satu ke nilai yang lain, ya dia tahu pengaruhnya. Oh, seperti ini. Nah, itu yang kalian tuangkan dalam ini. Jadi kelihatan kalau anak-anak yang tidak mengerti itu biasa di sini kosong. Analisis hasil pengamatannya itu kosong karena dia tidak ngerti apa yang menyebabkan tadi berubah, apa yang tadi menyebabkan ini.